Tuhan di kedai kopi, karya Aan. Tiap pagi aku ke kedai kopi dekat rumah, mencuri dengar dengan kenyataan berhamburan dari pikiran yang lebam dan belum berhenti mencari. Semalam, di dalam mimpi, aku bertemu Tuhan untuk aku sembah. Dia bernama sakit yang tidak mau sembuh. Aku meragukan Tuhan, tetapi aku punya istri, 2 anak perempuan, ibuku, kakekku, anak tetangga. Wah, ini anak yang masa dikini. Weh, udah mulai kacau. Welcome back to welcome. What's up, what's down, hablum minallah, hablum minannas, dan what's up, gek. Amin. Ya kan, amin. Curhat dong, Pak. Salah program saya. Hai guys, balik lagi sama gue Didika di roasting buku. Kali ini gue akan roasting sebuah buku yang sangat-sangat nggak ngerti sih sebenarnya gue juga. Banyak banget bukunya kan, 234 halaman bro. Dan buku ini harganya 80.000. Dengan cover yang warna kuning ini kan mengingatkan gue tentang hal yang ketika kita di WC, ya kan, saling melihat, ya kan. Aku melihat ke bawah, dia melihat ke atas. Gak sengaja aku megang tai. Enggak lah ya, ini lebih daripada itu ya. Ini adalah sangat yang berharga sekali. Kalau bisa dimasukin ke otak, masukin dalam telinga, dimuat juga bagus banget. Ini sebuah karya buku namanya Richard Carlson. Ya, judulnya Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Ini mohon maaf nih. Ini Richard butuh waktu 10 tahun untuk menemukan hal ini gitu kan. Ini kita setiap hari yang kayak gini mulu nih kalau kita berantem sama bini kita, sama pacar kita, ataupun sama teman-teman kita. Please dong, ini kan masalah kecil, lu gak usah bikin masalah besar. Enggak, ini masalah besar banget. Tadi ini aku banting ini. Enggak, ini masalah kecil, enggak, ini masalah besar banget. Ini selalu kita hadapin setiap hari, dan buku ini keren banget sih. Karena dari buku ini lu bisa belajar banyak hal. Yang pertama, lu belajar untuk membeli barang selain dari rokok, minuman keras, dan juga kondom untuk pacar lu. Beli buku makanya biar pintar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini lu belajar akan membuat masalah-masalah kecil tetap menjadi masalah kecil, bahkan itu tidak memberatkan ke dalam otak lu yang cuman ada 2 dan kadang-kadang terbagi pikiran sama yang lain. Ya, jadi sebelum itu alangkah baiknya gua minum kopi dulu, karena kopi adalah hal yang paling penting untuk kesehatan manusia-manusia yang tidak sehat. Ya, oke. Wah, masih panas nih pokoknya. Nggak ada logo-logonya apa ya? Kali aja yang mau naruh logo kan? Ya elah, kita amat. Oke gengs, jadi simple aja, santai aja. Jadi gue baca buku ini ya sekitar 4 hari. Ya kan, kalian tahu kan ketika gue membaca buku ini selama 4 hari, berarti fix gue nggak ngerjain apa-apa. Ya, baca buku aja, setiap hari baca buku aja gitu kan. Karena pilihannya baca buku atau dipecat. Ya kan, lebih baik sih baca buku gitu loh. Yang pertama adalah unsur intrinsiknya, ini dia pakai sudut pandang orang ketiga, as a pengarang, ya kan, memberikan motivasi-motivasi tentang bagaimana sih caranya membuat masalah-masa lalu menjadi masalah kecil, kemudian membuat masa lalu menjadi hilang, dan lu bisa menerima kenyataan bahwasannya lu tidak sempurna dan tidak ada kesempurnaan. Yang sempurna hanyalah Andra dan Blackbone. Sempurna. Ya, sedangkan yang lain tidak sempurna, yang lain masih Ji Samsu. Jadi langsung aja masuk ke isinya. Isinya adalah buku ini mengajarkan lu untuk mengendalikan pikiran, untuk mengelompokkan masalah-masalah kecil dan masalah-masalah besar. Sama sih kayak ini nih, gitu loh. The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
gitu kan. Ini ngefuck. Jadi sama dia mengelompokkan masalah-masalah, ini masalah kecil nih, ini masalah besar nih, ini yang barangnya kecil nih, ini yang barang besar. Ya kan, maksudnya ini apa, kalau kita ngerjain di gudang gitu kan. Jadi itu, terus yang kedua, membuat masalah-masalah itu dianggap di sudut pandang itu kayak masalah-masalahnya masalah-masalah kecil aja sih. Gitu loh, kadang-kadang kan kita melihat masalah kan tergantung dari sudut pandangnya aja. Kalau kita ngeliat dari deket banget, masalah ini berat banget ya kan. Tapi kalau kita ngeliatnya berdiri gitu kan, dari atas atau kita sambil salto, ya kita pusing ngeliatnya kan. Intinya bagaimana cara kita melihat aja sih. Seperti itu yang kedua. Ya kan. Yang ketiga, lu harus belajar yang tadi gue bilang, ketidaksempurnaan. Ya, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Gitu kan. Dan yang tidak ada yang sempurna. Gitu kan. Sekalipun rokok sempurna, sekalipun Anda ada blackbone itu nggak sempurna. Jadi lo harus bisa menerima kenyataan pahit itu. Yang keempat, buku ini ngingetin gue sama slogan rokok yang udah jarang kayak dipakai ya. Talk less, do more, ya kan? Tahu nggak artinya apa? Talk, ya kan? Bang, talk. Ah? Talk, mantap. Udah mandi lu, bahasa Inggrisnya dapat 0 lu. Talk less, do more. Vicky Naki, no smoking, yes, no. I know you know. Yes, no, Vicky Naki. Kajastan, Diana, no smoking, no less. No less, oke. Talk less, do more. Ya, artinya jangan ngebacot, lakuin aja. Ya kan, ini biasa mak gue nih. Gitu kan. Ya kan, biasanya mama nih di rumah nih kan kayak gini nih ya kan. Ma, beli kecap, Ma? Iya. Berapa, Mas, botol? Yang manis atau yang asin? Manis. Berapa, Mas, botol? Yang manis atau yang... Jangan bacot, kerjain aja. Ya kan, nyokap kita, orang tua kita tuh kayak gitu tuh. Itu memang intisarinya adalah bagaimana... Oke, mohon maaf diulang. Ini ada kata-kata kotor. Anggur merahnya adalah... Apa sih? Oke, maksudnya intinya adalah jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak berargumen, do it aja, lakuin aja, do action, karena itu hal yang paling penting. Ya, oke, gue langsung masuk aja ke dalam beberapa pembahasan isi yang menurut gue penting banget. Jadi dari 100 strategi ini gue memilih 3 hal yang penting banget. Strategi yang ke-35 ini artinya adalah memperdalam bagaimana cara melihat perilaku orang lain. Apa sih maksudnya ya? Ini sebenarnya penting banget ya, karena gini, kadang tuh kita nyalain orang tuh karena dia tuh buat kita kecewa nih. Ya kan, kayak misalkan gue gak suka nih sama ini karena dia udah nipu gue gak suka nih sama ini karena dia udah ngebohongin gue gak suka nih sama ini karena dia udah ngerebut suami gue gak suka nih sama ini karena dia udah ngerebut pacar gue gak suka ini. Tapi kita gak pernah nanya dalam diri kita, kenapa sih dia begitu? Gitu loh. Nah, ini buku ini yang ngajarin tuh kita tentang hal itu gitu loh. Maksudnya gini, semisal kalau ada orang lain yang nyakitin lu, jangan terlalu sakit hati, tapi bagaimana sih caranya lu untuk... Ibu punya utang ibu udah banyak, gitu kan? Ibu, kenapa begini? Mungkin kayak gitu. Intinya adalah lu harus tahu lebih dalam lagi. Jangan ngejudge orang karena lu sakit hati. Itu sih not worth it menurut gue sih. Oke, yang ke strategi selanjutnya, strategi 54 kalau nggak salah. Jadikanlah semua tempat adalah tempat untuk menyelesaikan masalah. Atau lu jangan milih-milih tempat untuk merasakan nyaman. Gue nyaman di tempat yang ini, gue baru bisa ngerjain masalah gue di sini. Gue bisa tenang kalau gue ada di sini. It's not worth it menurut gue. Karena kenapa? Ketika lu tidak punya waktu untuk sampai ke situ, maka patokan lu, masalah lu tidak akan selesai. Jadi strategi yang terakhir menurut gue ini cantik banget, keren banget, seksi banget, yaitu strategi 98. Menemukan hal yang istimewa pada suatu hal yang sangat-sangat biasa-biasa saja. Ya kan, di sini di buku ini dia menggambarkan seorang tukang batu. Tukang batu ini membangun sebuah rumah, kemudian dia membangun sebuah rumah dengan tersenyum. Ya, ini beda-beda tipis antara bersyukur sama gila sih ya sebenarnya tukang batu ini. Ketika ditanya sama pemiliknya, kenapa sih lu senang banget melakukan pekerjaan itu? Even upahnya nggak seberapa gitu kan. Dia bilang, setidaknya saya menemukan hal yang sangat luar biasa di pekerjaan saya yang biasa ini. Apa sih saya ikut membangun istana-istana untuk orang lain? Wow, sungguh munafik sekali tukang batu ini ya. Padahal ada pekerjaan yang lebih bagus, dia milih tukang batu gitu loh.
Tapi intinya adalah lu harus bisa menemukan hal-hal yang sangat luar biasa di pekerjaan lu yang biasa-biasa saja. Contohnya ketika lu menemukan kebahagiaan habis pulang kerja, lu bisa mancing. Itu adalah kebahagiaan yang nggak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa dibeli dengan pelet ya, dan tiket mancingan pastinya. Intinya adalah lu harus pintar melihat hal itu. Oke, dan terakhir dari gua soal pengarangnya Richard Carlson, menurut gua adalah orang yang sangat keren sekali. Dia itu lahir di Amerika pastinya, dan Don't Sweat ini udah terjual sampai 100 minggunya aja masih menjadi bestseller. Jadi bisa dibilang 2 tahun itu gila deh, nggak turun-turun. Karena emang Don't Sweat with the Small Stuff ini banyak banget versinya. Don't Sweat with the Small Stuff for teenagers, gitu kan, for mom, for travel. Jadi banyak banget. Jangan membuat masalah kecil saat travel atau segala macam. Ini lebih spesifikasi lagi sih. Itu menurut gua keren banget, dan goks banget. Dan yang menurut gua keren adalah ini sih, bukan keren ya. Kalau menurut gue, penilaian gue tentang buku ini yang gue baca, kelebihannya adalah buku ini ringkas banget. Ya asik sih bacanya. Kemudian dia itu nggak perlu lu baca semua, lu baca per bab aja untuk lebih jelasnya lagi masa lalu soal apa. Tapi yang menurut gue menjadi kekurangan dari buku ini adalah, jujur bro, bosen banget baca buku ini gitu loh. Kadang-kadang buku ini jadi CTM buat gue. Yang mau tidur cari tahu dulu supaya gitu. Jadi ngantuk juga, karena kenapa? Karena bahasa yang monoton gitu. Kemudian juga ya lagi-lagi untuk teman-teman yang suka kadang-kadang ada ya teman-teman yang kalau bisa dibilang sih gergetan banget sama buku yang banyak gambarnya. Jujur ini nggak ada sama sekali, biar gambar semut aja nggak ada. Ini semua tulisan, dan menurut gue sih penting banget dibaca sama orang yang cepat panik, pembisnis, kemudian orang-orang yang bermasalah pada masalahnya. Ini penting banget dibaca. Udah itu aja sih dari gua. Dan kesimpulannya, buku ini tidak akan gue bakar di depan kalian, tapi akan gue bakar di belakang bangku ini ya. Dan itu aja dari gua. Dan gue ingetin lagi sekali lagi sama teman-teman lu untuk pastiin subscribe ya. Harus subscribe karena ini penting banget. Karena lu akan tahu buku-buku mana yang akan gue bakar. Dan like, komen, ya apapun itu komennya. Kemudian kalau lu mau gua ngerosting buku apapun, it's okay. Ngerosting apapun juga boleh-boleh aja. Buku harian lu juga boleh gua roasting, gua bacain. Gitu kan, buku catatan hutang lu juga akan gua bacain kalau emang lu mau. Itu aja sih dari gua, dan sampai jumpa di roasting buku selanjutnya.